Hai semuanya, kembali lagi di video gue yang baru. Dan di video kali ini gue mau nge-review Avoskin Miraculous Retinol Ampoule. Akhirnya gue selesai juga memakai produk ini dan I have gathered some thoughts. Tapi sebelum gue membicarakan tentang produknya, gue mau membahas sedikit tentang retinoid. 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, terutama di beauty space di Indonesia, orang-orang jadi makin familiar ya dan makin sering untuk ngomongin retinol, retinoid, retinal palmitat dan macam-macam. Sebenarnya itu apa sih? Dan gue juga banyak dapat pertanyaan, sebenarnya kita tuh butuh apa enggak sih? Sebenarnya dia tuh dipakai untuk kulit seperti apa? Kapan mesti makainya? Nah, gue akan mencoba di video kali ini untuk membahas tentang itu. Retinoid itu adalah kelas substances vitamin A. Contohnya retinol, retinal, retinoic acid, dan retinyl esters. Dan sebenarnya vitamin A itu ada di badan kita, terus ada juga di makanan-makanan yang kita konsumsi. Dan retinoid itu dikenal di beauty industry sebagai the gold standard of anti-aging treatment. Karena memang udah ada banyak banget studi yang dikondak untuk membuktikan kemampuan retinoid ini. Yang jelas retinoid itu bisa memperbaiki fungsi kulit, bisa menebalkan epidermis, membantu memproduksi kolagen lebih banyak, terus dia juga bisa supporting cell proliferation, dan selain itu dia juga bagus banget untuk combating acne. Nah, ini sebenarnya salah satu fungsi retinol yang gue suka ya, jadi gue lebih fokusnya tuh ke kemampuan dia menghilangkan jerawat, karena kebetulan muka gue itu acne prone, mudah jerawatan. Di gue pribadi, di kulit gue, jerawat itu lebih cepat hilang dan bekasnya juga cepat hilang kalau gue pakai retinol. Untuk anti wrinkle dan segala macam sendiri itu nggak terlalu menjadi fokus gue ya, karena gue juga masih umur 30. Gue ngeliat kulit gue juga nggak berkerut gitu, jadi gue nggak bisa melihat perbedaannya. Di antara vitamin A derivat yang paling sering dipakai itu retinol. Dan gimana retinol itu akhirnya bisa function di kulit, itu pertama dia membutuhkan beberapa step. Jadi dari retinol yang ada di krim kita, terus dia oxidize menjadi retinal, dan kemudian oxidize jadi retinoic acid, dan barulah retinoic acid itu bisa in contact sama reseptor yang ada di kulit. Nah, untuk di skincare produknya sendiri, vitamin A itu tergolong sensitif ya. Dia sensitif sama temperatur yang tinggi, dia juga sensitif sama panas, sama heat, dan juga sama cahaya. Makanya sebetulnya idealnya produk-produk yang mengandung retinol di-pack-nya di material yang opaque, gelasnya misalnya atau plastiknya, terus kalau bisa tuh airless. Sama sih seperti vitamin C atau ascorbic acid, dia tuh sangat instabil. Makanya kalau misalnya gue ngeliat produk on the market yang dia bilang dia ada misalnya 20% of ascorbic acid gitu ya, atau 15%, gue pribadi sangat penasaran in the end ketika produk itu nyampe ke kita sebagai konsumen, tinggal berapa persen ya vitamin C yang ada di produknya gitu. Bisa jadi tinggal setengahnya, bisa jadi nggak ada sama sekali. Jadi makanya ada beberapa brand yang dia tuh memang melakukan stability testing, nggak cuma the stability of the formula itself, tapi juga ada berapa persen vitamin C yang masih ada di produknya mereka. Nah, selama ini kalau di produk skincare, retinol itu konsentrasinya sedikit banget, karena memang berdasarkan studi dengan konsentrasi 0,05% pun vitamin A derivat tersebut itu udah bisa memberikan benefit kepada kulit yang tadi gue sempat sebut di awal. Dan di Uni Eropa sendiri penggunaan retinol itu bener-bener diregulasi. Walaupun sebenarnya semua penggunaan kosmetik raw material itu emang diregulasi sih, tapi terutama retinol gitu ya, karena it's actually an active ingredient, can actually do something to our skin, jadi kayak lebih diregulasi lagi. Dan mereka itu sebenarnya membatasi maksimum limit pemakaian retinol. Kalau dosis maksimum retinol sendiri per harinya 10.000 IU atau sekitar 3 mg. Untuk perempuan yang sudah menopause maksimal 5.000 IU per hari atau 1,5 mg. Terus untuk making sure of the safety, akhirnya European Union Commission mereka juga taking into account upper limitnya, terus penetration rate-nya dari retinol tersebut ke kulit kayak gimana. In the end, di Eropa sendiri maksimal konsentrasi retinol di suatu OW emulsion untuk muka dan tangan itu 0,3%. Sementara untuk body lotion 0,05% saja. Nah, yang menarik, yang sering gue lihat ya dari beberapa brand yang dia punya produk retinol, seringkali mereka disclosing berapa persentase dari retinolnya, tapi itu sebenarnya bukan persentase dari retinolnya sendiri, tapi dari raw material, which is sebenarnya adalah mixture of retinol and some other
ingredients. Nah itu sebenarnya konsentrasi yang ditunjukkan ke konsumen. Kayak contohnya di Inkilis, mereka punya retinol serum yang sebenarnya gue juga pakai dan cocok banget di kulit gue juga. Dia kan tulis ada 1% Retistar gitu. Tapi untuk konsumen nggak ngerti, akhirnya mereka mengasumsikan bahwa di produk tersebut itu ada 1% retinol. Padahal Retistar itu adalah mixture of ingredients, nggak cuma retinol aja. Ada caprylic triglyceride, ada sodium ascorbat, ada tocopherol juga, dan habis itu retinol. Dan 1% Retistar itu sebenarnya adalah 0,05% retinol. Sama seperti Drunk Elephant yang baru-baru ini juga ngeluarin oil serum yang isinya marula oil dengan retinol. Mereka disclosing bahwa marula oilnya konsentrasinya 95% dan retinolnya 0,5%. Terus gue wondering gitu kan, karena ya di Eropa maksimal retinol itu sebenarnya 0,3%. Bisa jadi yang mereka maksud itu 0,5% adalah bukan retinolnya, tapi a mixture. Di sini gue asumsikan mereka pakai retinol 10 SU yang juga dari BASF yang contains not only retinol but also soybean oil. Jadi in the end sebenarnya retinolnya banget nih cuma 0,05%. Retinol walaupun dia emang bagus banget buat kulit, dia emang actually it works even in a really low concentration, tapi dia juga bisa menyebabkan iritasi sebenarnya buat kulit. Jadi terutama untuk kalian-kalian yang belum pernah pakai retinol sebelumnya dan tertarik ingin pakai retinol, starts very slow. Jadi misalnya seminggu sekali, jangan tiap hari pakai. Terus zaman sekarang juga udah ada nih retinol on the market dari supplier yang dia pakai teknologi encapsulation gitu. Entah di encapsulin pakai maltodextrin atau lecithin. Pertanyaan yang sering gue dapet dari orang-orang, kapan sih kita butuh pakai retinol? Kalau menurut gue pribadi, karena retinol itu sebenarnya bahasa Jermannya alles Könner gitu ya, dia bisa semuanya. Jadi you don't have to wait until you are 30 to use retinol. So if you are high school student atau misalnya lu college student, you wanna try using retinol, ya do try it. Pilih produk-produk yang retinolnya itu nggak memberikan iritasi gitu ya. Pilih yang gentle kayak gini contohnya, atau yang Grand Active Retinol. Seperti yang tadi gue sempat sebut sebelumnya, retinol itu is just the active ingredient. Tapi kalau misalnya buat skincare, ada banyak banget supplier di luar sana yang menjual raw material untuk diincorporate ke produk-produk seperti Avoskin kayak gini yang containing retinol. Kayak tadi gue sempat mention dari BASF ada retinol 10 SU dan Retistar contohnya. Terus dari Grand Industry dia punya Grand Active Retinol. Nah ini sih yang sebenarnya zaman sekarang makin sering dipakai karena hidroksipinakolon retinoat ini lebih stabil daripada retinol, terus dia juga nggak mengiritasi kulit, dan dia supposedly work better. Kan gue tadi sempat mention bahwa retinol itu needs several steps sampai dia nanti bisa diterima oleh kulit. Nah kalau si hidroksipinakolon retinoat ini nggak perlu doing the whole oxidizing effect lagi untuk bisa diterima sama si kulit. Terus ada Simrenew HPR juga dari Simrise, dia juga hidroksipinakolon retinoat, sama dia juga gentle, terus dia low irritation, terus dia juga lebih stabil daripada retinol. Nah, yang dipakai sama Avoskin adalah Actosom Retinol 850 dari ACT di Korea. Inkinya panjang, gue ada catatannya di sini, ada glycerin, caprylic triglyceride, ada water, methyl methacrylate cross polymer, retinol, hydrogenated lecithin, kolesterol, BHT, tocopherol acetate, Phaseolus radiatus seed extract, BHA, Avena sativa oatmeal extract. Karena dia di-encapsulated sama lecithin, dia jadi lebih mudah untuk penetrating ke kulit. Sekarang kita bahas si Avoskin Miraculous Retinol Ampulle sendiri. Produknya sendiri dari teksturnya sangat-sangat nyaman sih buat gue pribadi. It's not sticky, it's silky, terus nggak oily, terus nggak tacky. Kalau dari baunya, tipikal bau retinol dan volumenya 30 ml. Setiap kali gue pakai, gue cuman butuh 1 drop aja. Packagingnya opaque glass. I personally wouldn't choose this kind of packaging knowing how unstable retinol is. Masalahnya opener dari gelasnya sendiri juga nggak terlalu airtight gitu loh. Makanya gue make sure untuk pakai ini as soon as possible biar in 1 month atau 2 months gue udah habis botolnya. Karena otherwise kalau gue lama-lama pakainya, lama-lama ya retinolnya bisa jadi udah nggak ada lagi. Judging from the inky only, it looks very promising sih. Air, propylene glycol, glycerin, phenoxyethanol, carbomer, PEG 40 hydrogenated castor oil, caprylic triglyceride, ada green chili extract, ada methyl methacrylate cross polymer, polyglutamic acid, tetrasodium EDTA, retinol, hydrogenated lecithin, kolesterol, biosaccharide gum 1,
tocopherol acetate, rubus iodus raspberry fruit extract, BHT, pomegranate extract, butylene glycol, Phaseolus radiatus seed extract, BHA, oatmeal extract, dan palmitoyl hexapeptide 12. Kenapa gue bilang inkinya looks promising? Karena gue pribadi sebagai formulator, gue nggak terlalu suka kalau ngeliat ada produk yang inkinya tuh panjang banget gitu. Gue tuh lebih approach-nya minimalistik sih. Nah, ngeliat Avoskin ini approach-nya nggak neko-neko. Jadi they have a good basis buat carrying the retinol. In this case si Actosome retinol 850-nya itu. Terus dia juga adding some extracts as marketing ingredient, dan dia juga tambahin peptide, which is now is hottest ingredient deh. Kayak semua orang pakai peptide. Ingredients yang catching attention gue adalah polyglutamic acid. Polyglutamic acid ini adalah biopolymer yang dia mirip-mirip kayak hyaluronic acid, bahkan katanya lebih bagus. Dia moisturizing banget dan dia juga punya brightening effect. Terus ada biosaccharide gum 1, dia juga polysaccharide. It has also soothing properties dan moisturizing properties as well. Dan dia juga ada palmitoyl hexapeptide 12, which promotes collagen and elastin production. Dia juga bisa increasing skin thickness dan skin repairing properties. Apakah Avoskin retinol ampul ini works di gua? Yes, it does. Kalau si The Inkielis retinol serum itu di kulit gua tuh bener-bener udah gitu. Misalnya kalau gua ada jerawat, gua pakai langsung kempes. Nah, kalau ini jerawat gua nggak secepat itu kempesnya, tapi overall skin complexion gue tuh jadi bagusan gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak dia gak cuma tackling one skin problem yang gue punya, tapi dia juga tackling all of them. Mungkin karena ada peptide-nya itu sih gue rasa, dan juga karena ada beberapa ingredients yang dia juga moisturizing, kayak si polyglutamic acid dia juga punya brightening effect. Produk ini claiming dia punya 3% Actosome retinol. You have to keep in mind that the actual concentration of retinol is not 3%. Jadi 3% itu adalah si Actosome retinolnya, which is actually a mixture of different ingredients including retinol. Di dalam Actosome retinol 850-nya sendiri sebenarnya retinolnya itu cuma 2,8 sampai 3,2%. Tapi balik lagi, yang namanya kulit kan beda-beda kan. Jadi kalau misalnya gue bilang oh di kulit gue bagus, belum tentu di orang lain kayak gitu. Bisa jadi juga nggak ada reaksinya, bisa jadi juga lebih bagus lagi. Sebenarnya when it comes to skincare, ujung-ujungnya kita harus cobain. Kan ada beberapa orang yang they're so caught up looking at the Inky atau looking at the review of some people. Inky ya bisa memberikan lo informasi, but in the end it can only give you that much of information aja gitu. Balik lagi, you have to actually try the product, try using it. Misalnya kalau kalian takut, you can do a patch test, maybe like 48 hours or 72 hours in just like one small areas of your skin to see if your skin reacts, apakah baik-baik aja. Kalau merasa udah aman, you can use it di muka lo semua gitu. Will I repurchase this miraculous serum from Avoskin? I think so ya. Harganya buat gue masih oke. Ingredientsnya juga oke sih sebenarnya untuk lokal brand. Terus retinol yang dia pakai juga there is technology behind it. Gak cuma yang kayak oh retinol lagi hot nih, ya udah pakai retinol, atau kayak peptide lagi hot nih, ya udah pakai peptide. Kelihatan kalau gue ngelihatnya they put actual thoughts ketika developing produknya gitu. Buat kalian yang pernah pakai produknya, kalian bisa tulis komentar di bawah apakah berfungsi di kulit lu, apakah enggak. So if you have any kind of thoughts dan pengalaman, bisa banget share. Jangan lupa like videonya dan share kalau kalian suka di platform media sosial kalian masing-masing, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!